Nah, proses katabolisme selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang apa? Betul, kita sudah membahas tentang respirasi sel. Sekarang, tadi kalau respirasi sel itu berarti yang aerob ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses fermentasi. Ada fermentos, jaringnya. Fermentasi atau respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob atau fermentasi itu merupakan proses pembebasan energi tanpa memerlukan bantuan oksigen. Nah, ada dua jenis fermentasi. Yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua fermentasi asam laktat. Sekarang kita mulai dengan membahas fermentasi alkohol. Nah, proses fermentasi alkohol ini dilakukan oleh sel bakteri. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses ini terjadi dalam proses pembuatan anggur atau wine, proses pembuatan tape, peyem, ataupun bahan-bahan yang memerlukan alkohol. Reaksinya itu sama dari mulai glukosa, satu molekul glukosa itu nanti akan dirubah menjadi 2 buah asam pirufat. Nah, ketika satu buah glukosa dirubah menjadi 2 buah asam pirufat, di sini keluar 2 ATP dan juga keluar 2 NADH. Nah, asam pirufat ini nanti akan dirubah menjadi 2 asetaldehid. Dan 2 asetaldehid akan dirubah menjadi 2 etanol. Ketika 2 buah asam pirufat berubah menjadi asetaldehid, keluar 2 buah CO2. Selain itu, ketika asetaldehid berubah menjadi etanol, di sini dibantu oleh siapa? NADH sebanyak 2 buah NADH dan menghasilkan 2 NAD. Maka, bisa kita simpulkan bahwa glukosa yang melalui atau yang melakukan fermentasi alkohol atau yang dirubah menjadi alkohol itu menghasilkan 2 buah ATP ditambah 2 CO2 dan 2 etanol. Seperti itu, atau 2 buah alkohol. Selanjutnya, proses fermentasi yang kedua yaitu proses fermentasi asam laktat. Nah, proses fermentasi asam laktat ini merupakan proses perubahan asam pirufat menjadi asam laktat yang terjadi di dalam sel otot atau bakteri asam laktat. Reaksi yang terjadi itu hampir mirip dengan fermentasi alkohol dan respirasi, hanya dia lebih singkat. Glukosa akan dirubah menjadi 2 buah asam pirufat, di mana asam pirufat ini akan langsung dikonversi atau diubah menjadi asam laktat. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, dalam proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat, dikeluarkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, ketika asam pirufat menjadi asam laktat, di sini NADH-nya masuk dan keluar 2 NAD. Sehingga dalam reaksi asam laktat, jika kita singkat, glukosa akan menghasilkan 2 buah ATP ditambah 2 buah asam laktat.
Nah, apabila perubahan ini terjadi di dalam otot, maka asam laktat yang bertumpuk akan menyebabkan apa? Pegal. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita olahraga, tetapi kita sudah lama sekali tidak olahraga. Nah, asam laktatnya akan berkumpul dan akhirnya jadi pegal-pegal. Nah, kira-kira proses fermentasi dan proses respirasi sel mana yang lebih menguntungkan untuk makhluk hidup? Atau untuk hewan deh, siapa yang lebih menguntungkan? Fermentasi atau respirasi? Respirasi, karena energi yang dihasilkannya banyak. Tapi kalau fermentasi sudah energi yang dihasilkannya sedikit dan ada senyawa sampingan yang dihasilkan di mana senyawa sampingan tersebut dapat bersifat racun kalau terdapat terlalu banyak di dalam sel atau jaringan.